Halo, saya Indah Wulandari Anggreni dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi aset dan perseroan. Mata kuliah pengantar akuntansi 2, dosen pengampu yaitu Ibu Marintan Berliana Simbolon SEAKCAMAK. Dalam akuntansi, pengertian aset adalah sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ketika melakukan proses operasinya. Dalam praktik akuntansi, nilai aset suatu perusahaan akan terus diperbaharui dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Aset adalah komponen penting karena menunjang berjalannya aktivitas perusahaan. Tanpa adanya aset, perusahaan tidak akan bisa menjalankan roda bisnisnya sama sekali. Aset adalah dapat dianggap sebagai sesuatu yang di masa depan dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu berupa aset berwujud maupun tak berwujud. Dari sisi likuiditasnya, aset bisa dibedakan dari likuiditasnya, artinya beberapa besar aset tersebut bisa dicairkan menjadi uang tunai. Berikut kategorinya: aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah aset yang memiliki sifat mudah ditukar atau dicairkan melalui transaksi uang tunai, contoh surat berharga, kas, piutang dagang, wesel, persediaan, hingga emas. Aset tidak lancar adalah aktiva yang sulit diubah bentuknya menjadi kas atau bentuk lainnya, atau disebut juga sebagai aktiva tidak lancar seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. 1. Aktiva tetap atau tidak lancar berwujud. Jenis aktiva berikutnya adalah aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap adalah aktiva yang sulit diubah bentuknya menjadi kas atau bentuk lainnya, atau disebut juga sebagai aktiva tidak lancar. Dengan demikian, aktiva tetap berwujud adalah aktiva sulit dicairkan serta memiliki fisik, misalnya mesin, kendaraan, bangunan, dan sebagainya. 2. Aktiva tetap atau tidak lancar tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang sulit diubah bentuk dan wujudnya non-fisik. Aktiva tetap tidak berwujud umumnya disimpan dalam bentuk dokumen dan wajib diperbarui beberapa tahun sekali, tapi sulit diubah menjadi kas. Contoh aktiva tetap tidak berwujud yaitu hak paten, hak cipta, hak sewa, merek dagang, franchise, dan sebagainya. Sifat dasar depresiasi. Semua aset tetap kecuali tanah kehilangan kapasitasnya saat digunakan. Kehilangan kapasitas produksi ini diakui sebagai beban depresiasi. Depresiasi yaitu alokasi biaya perolehan. Depresiasi fisik terjadi dari pengausan atau perusakan saat digunakan atau karena cuaca. Depresiasi fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat digunakan pada tingkat yang diharapkan. Biaya perolehan dikurang nilai sisa sama dengan biaya depresiasi sama dengan masa manfaat atau beban depresiasi periodik. Data: biaya awal 24.000, masa manfaat dalam tahunan 5 tahun, masa manfaat dalam jam 10.000, nilai sisa 2.000. Metode penyusutan garis lurus: biaya dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat sama dengan depresiasi tahunan. 24.000 dikurangi 2.000 dibagi 5 tahun sama dengan 4.400 depresiasi tahunan. 4.400 dibagi 24.000 sama dengan 18,3% tingkat depresiasi garis lurus. Metode garis lurus tahun 1
biaya 24.000, nilai buku pada awal tahun 24.000, beban depresiasi 4.400, nilai buku pada akhir tahun 19.600. Tahun kedua, biaya 24.000, depresiasi pada awal tahun 4.400, nilai buku pada awal tahun 19.600, beban depresiasi 4.400, nilai buku pada akhir tahun 15.200. Tahun ketiga, biaya 24.000, depresiasi pada awal tahun 8.800, nilai buku pada awal tahun 15.200, beban depresiasi 4.400, nilai buku pada akhir tahun 10.800. Tahun keempat, biaya 24.000, depresiasi pada awal tahun 13.200, nilai buku pada awal tahun 10.800, beban depresiasi 4.400, nilai buku pada akhir tahun 6.400. Tahun kelima, biaya 24.000, depresiasi pada awal tahun 17.600, nilai buku pada awal tahun 6.400, beban depresiasi 4.400, nilai buku pada akhir tahun 2.000. Biaya 24.000 dikurangi nilai sisa 2.000 dibagi estimasi masa manfaat 5 tahun, sama dengan beban depresiasi tahunan yaitu 4.400. Metode unit produksi. Biaya dikurangi estimasi nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat dalam unit jam sama dengan depresiasi per unit jam. 24.000 dikurangi 2.000 dibagi 10.000 sama dengan 2.000 sama dengan 220 per jam. Metode unit produksi lebih sesuai dibandingkan dengan metode garis lurus saat jumlah penggunaan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun. Metode saldo menurun. Tahap 1, mengabaikan nilai sisa, menghitung tingkat garis lurus. 24.000 dibagi 5 tahun sama dengan 4.800. Tahap 2, tingkat garis lurus dikali 2, 20 kali 2 sama dengan 40. 4.800 dibagi 24 sama dengan 20%. Cara mudahnya dengan membagi 1 dengan jumlah tahun, 1 dibagi 5 sama dengan 20. Untuk tahun pertama, biaya dari aset dikalikan 40 setelah tahun pertama. Nilai buku yang menurun dari aset dikalikan 40. Tahun pertama, nilai buku awal tahun 24.000, tingkat 40%, depresiasi tahunan 9.600, depresiasi akhir tahun 9.600, nilai buku akhir tahun 14.400. Tahun kedua, nilai buku awal tahun 14.400, tingkat 40%, depresiasi tahunan 5.760, depresiasi akhir tahun 15.300, nilai buku akhir tahun 8.640. Tahun ketiga, nilai buku awal tahun 8.640, tingkat 40%, depresiasi tahunan 3.456, depresiasi akhir tahun 18.816, nilai buku akhir tahun 5.184. Tahun keempat, nilai buku awal tahun 5.184, tingkat 40%, depresiasi tahunan 2.074, depresiasi akhir tahun 20.890, nilai buku akhir tahun 3.110. Tahun kelima, nilai buku awal tahun 3.110, depresiasi tahunan 1.110, depresiasi akhir tahun 22.000, nilai buku akhir tahun 2.000. 3.110 dikurangi 2.000, nilai buku akhir yang dibandingkan.
Merevisi estimasi depresiasi. Sebuah mesin dibeli dengan 130.000, awalnya diestimasi masa manfaatnya 30 tahun dan nilai sisa 10.000. Mesin ini telah didepresiasi selama 10 tahun dengan metode garis lurus sebesar 4.000 per tahun. Nilai aset 130.000, akumulasi depresiasi 40.000, nilai buku akhir 90.000, tahun 10. Nilai buku dikurangi nilai sisa revisi dibagi estimasi sisa manfaat revisi. Pada awal tahun 11 manfaat diestimasi masih tersisa 25 tahun. Awalnya 20 tahun dan nilai sisa sebesar 5.000, awalnya 10.000. 90.000 dikurangi 5.000 dibagi 25 tahun sama dengan 3.400 depresiasi tahunan revisi. Penghapusan aset tetap. Sebuah peralatan senilai 25.000 telah terdepresiasi penuh pada 14 Februari. Peralatan itu dihabiskan. Februari tanggal 14, akumulasi depresiasi peralatan 25.000. Peralatan 25.000 menghapus peralatan yang telah terdepresiasi penuh. Akuntansi penghentian aset tetap. Saat aset tetap kehilangan manfaatnya dapat dihentikan dengan cara berikut. 1. Dibuang, 2. Dijual, 3. Ditukar untuk aset yang serupa. Jurnal yang dibutuhkan bervariasi sesuai tipe penghentian dan keadaannya, tetapi ayat berikut selalu dibutuhkan. Akun aset harus dikredit untuk mengeluarkan aset dari buku besar dan akumulasi depresiasi terkait harus didebit untuk mengeluarkan saldonya dari buku besar. Penghapusan aktiva tetap. Peralatan senilai 6.000 didepresiasi secara garis lurus dengan tingkat 10% per tahun. Saldo awal tahun akumulasi depresiasi peralatan tersebut 4.750. Peralatan tersebut dibuang tanggal 24 Maret. Tanggal 24 Maret, beban depresiasi peralatan 150 yaitu dari 600 kali 3 dibagi 12. Akumulasi depresiasi peralatan 150. Untuk mencatat depresiasi dari awal tahun sampai tanggal penghapusan. Maret tanggal 24, akumulasi depresiasi peralatan 4.900, kerugian penghapusan aset tetap 1.100, peralatan 6.000 untuk menghapus peralatan. Penjualan aktiva tetap. Saat aktiva tetap dijual, pemilik bisa untung, rugi, atau impas. 1. Jika harga jual sama dengan nilai buku, tidak ada untung atau rugi atau impas. 2. Jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, menderita rugi sebesar selisihnya. 3. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku, mendapat untung sebesar selisihnya. Untung dan rugi akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan atau kerugian lainnya. Penjualan aktiva tetap. Peralatan senilai 10.000 didepresiasi 10% secara garis lurus. Peralatan tersebut dijual tunai tanggal 12 Oktober. Saldo awal tahun akumulasi depresiasi sebesar 7.000. Tanggal 12 Oktober, beban depresiasi peralatan 7.750 yaitu dari 10.000 dikali 3/4 dikali 10%. Akumulasi depresiasi peralatan 750 untuk mencatat depresiasi dari awal tahun sampai penjualan.
Tanggal 12 Oktober, kas 2.250, akumulasi depresiasi peralatan 7.750, peralatan 10.000, peralatan dijual 2.250. Asumsi 1, tidak untung atau rugi. Pertukaran aktiva tetap serupa. Nilai tukar dikurangi nilai aset lama yang diperbolehkan untuk ditukar dengan yang baru. BUT dikurangi saldo terutang pada peralatan baru setelah nilai tukar dikurangi. Nilai tukar lebih besar dari nilai buku sama dengan untung. Nilai tukar lebih kecil dari nilai buku sama dengan rugi. Untung tidak pernah diakui atau dicatat, rugi harus diakui atau dicatat. Pertukaran aset tetap serupa. Harga peralatan baru yang diterima 5.000, biaya aset lama 4.000, akumulasi depresiasi per tanggal pertukaran 3.200, nilai buku per tanggal pertukaran 800. Kasus 1, untung. Nilai tukar 1.100, kas dibayar 3.900, yaitu dari 5.000 dikurangi 1.100. Nilai tukar lebih besar dari nilai buku sama dengan untung. 1.100 dikurangi 800 sama dengan 300. BUT ditambah nilai buku sama dengan biaya aktiva baru. 3.900 ditambah 800 sama dengan 4.700. Untung tidak diakui untuk pelaporan keuangan. Pertukaran aset tetap serupa. Pertukaran tidak membedakan serupa atau tidak serupa, semua menggunakan nilai wajar aset kecuali pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial atau pertukaran yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan dengan andal. Menggunakan nilai wajar aset yang diterima. Perubahan PSAK 16/2007 termasuk dalam harga perolehan adalah dismantling cost atau biaya untuk memindahkan aset di akhir masa manfaat. Aset tetap disajikan di neraca sebesar harga perolehan atau nilai revaluasi dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Nilai revaluasi adalah nilai wajar aset pada tanggal pelaporan. Keuntungan revaluasi diakui sebagai laba komprehensif, yaitu ekuitas. Penurunan nilai adalah selisih nilai tercatat aset dengan nilai dapat diperoleh kembali atau recoverable amount, yaitu nilai tertinggi antara harga nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai pakai aset. Perusahaan perseorangan atau dimiliki oleh satu individu. Kelebihan, mudah dapat pengelolaan, biaya pengelolaan tidak mahal. Kekurangannya, sulit untuk mengumpulkan modal yang besar, kewajiban tidak terbatas. Korporasi atau dikelola sesuai dengan statusnya sebagai entitas bisnis yang terpisah. Kelebihannya, kemampuan mengumpulkan modal dalam jumlah yang besar melalui penerbitan saham, kewajiban yang terbatas bagi pemiliknya. Kekurangannya yaitu pajaknya ganda, aturan yang banyak dan kompleks. Bentuk-bentuk alternatif entitas bisnis, yaitu kewajiban utama seorang sekutu atau partner adalah ikut berusaha meningkatkan laba perusahaan. Setiap sekutu atau partner harus melaporkan bagian labanya yang diperoleh dari pembagian laba persekutuan untuk pengurangan kewajiban pajak pribadinya. Persekutuan dibuat melalui suatu kontrak. Salah satu bentuk persekutuan adalah perseroan terbatas, di mana partner yang tidak ikut
dalam operasional perusahaan akan mempunyai kewajiban yang terbatas. Persekutuan, yaitu mengkombinasikan keuntungan yang didapat dari persekutuan dan perseroan. Pemiliknya dikenal dengan nama anggota daripada sekutu atau partner. Semua anggota harus membuat kontrak persetujuan. Persekutuan biasa dibentuk untuk menghindari pajak ganda. Anggota persekutuan mempunyai kewajiban yang terbatas. Dalam persekutuan harus dipilih anggota aktif yang akan menjalankan operasi persekutuan. Pelaporan ekuitas untuk bentuk-bentuk entitas. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan menggunakan akun modal untuk mencatat investasi yang dilakukan oleh pemilik. Pref atau pengambilan uang oleh pemilik dicatat pada akun drawing pemilik. Korporasi. Investasi yang dilakukan oleh pemegang saham dicatat pada akun modal saham seperti common stock atau preference stock. Dividen yang diberikan kepada pemilik dicatat dengan mendebit laba ditahan. Persekutuan dan LLC. Investasi dan pref untuk persekutuan sama dengan perseroan kecuali untuk persekutuan terdapat akun modal dan drawing untuk masing-masing sekutu. Perlakuan akuntansi untuk LLC sama dengan perseroan, namun untuk LLC pemiliknya disebut anggota. Pembentukan firma. Dalam pembentukan persekutuan, investasi yang dilakukan oleh masing-masing sekutu dicatat dalam jurnal terpisah. Joseph Stephen dan Ir Foster sepakat untuk menggabungkan bisnisnya menjadi sebuah firma. Stephen mentransfer semua aset, utang dan modalnya. April tanggal 1, kas 7.200, piutang 16.300, barang dagangan 28.700, peralatan toko 5.400, peralatan kantor 1.500, cadangan piutang tak tertagih 1.500, utang 2.600, modal Joseph Stephen 55.000. Pembagian laba. Keuntungan dan kerugian dari hasil operasi persekutuan harus dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi dari masing-masing partner. Ada beberapa cara untuk membagikan laba persekutuan jika kontribusi dari tiap sekutu berbeda. Pembagian laba, imbalan untuk sekutu, pembagian laba, jasa dari sekutu dan investasi, pembagian laba, allowance melebihi laba bersih. Pembagian laba imbalan untuk partner. Firma yang dibentuk oleh Jennifer Stone dan Crystal Mills memberikan gaji tahunan sebesar 30.000 untuk Mills dan 24.000 untuk Jennifer. Laba bersih firma dibagi secara adil untuk kedua partner tersebut. Laba bersih firma tersebut adalah 75.000. Keterangan: salary allowance J. Stone 30.000, C. Mills 24.000, total 54.000. Sisa laba J. Stone 10.500, C. Mills 10.500, total 21.000. Pembagian laba J. Stone 40.500, C. Mills 34.500, total 75.000. Pembagian laba imbalan sekutu. Keterangan: salary allowance J. Stone 30.000, C. Mills 24.000, total 54.000. Sisa laba J. Stone 10.500, C. Mills 10.500, total 21.000. Pembagian laba J. Stone 40.500, C. Mills 34.500, total 75.000. Desember 31, Ikhtisar laba rugi 75.000, modal Jennifer Stone 40.500, modal Crystal Mills 34.500. Disolusi persekutuan.
pengakuan seorang sekutu. Seseorang bisa masuk dan diakui sebagai bagian dari persekutuan jika mendapat persetujuan dari semua sekutu dengan cara: 1. Membeli interest dari satu atau lebih sekutu saat ini. 2. Menyertakan aset pada persekutuan. Ketika metode pertama dipakai, maka total aset dan modal dari persekutuan tidak berubah karena ia hanya menggantikan modal dari sekutu lama. Ketika metode kedua dipakai, maka total aset dan modal persekutuan akan bertambah. Penyertaan aset pada persekutuan. Partner Donald Levis dan Gerald Morton mempunyai saldo modal 35.000 dan 25.000. Tanggal 1 Juni, Sharon Nelson bergabung menjadi sekutu dan menyetorkan uang kas senilai 20.000 sebagai tanda investasinya. Juni tanggal 1, kas 20.000, modal Sharon Nelson 20.000. Penilaian kembali aset. Pada saat sekutu baru bergabung dalam persekutuan, maka saldo dari akun aset dinilai pada current value-nya. Ketika nilai itu tidak mencerminkan nilai pasar aset itu sekarang, maka nilai dari aset itu harus disesuaikan, dan ini dikenal dengan revaluasi aset. Hal itu penting dilakukan karena sangat berkaitan dengan proporsi pembagian keuntungan dan kerugian aset pada periode sebelumnya. Likuiditasi persekutuan. Ketika sebuah persekutuan sudah tidak dapat menjalankan bisnisnya, maka akan dilaksanakan proses likuidasi dari persekutuan tersebut. Penjualan dari aset itu disebut dengan realization. Likuiditasi persekutuan. Proporsi pembagian laba dan rugi dari Farley, Greene, dan Hall adalah 5/3/2. Tanggal 9 April, persekutuan mempunyai saldo neraca sebagai berikut: kas 11.000, aset non-kas 64.000, kewajiban 9.000, modal Jane Farley 22.000, modal Brad Green 22.000, modal Alice Hall 22.000, total 75.000. Untung dalam penjualan. Keuntungan itu harus dibagi sesuai proporsi modalnya atau berdasarkan rasio di atas. Kewajiban harus dibayar dan sisa kas harus dibagi sesuai proporsi modal atau rasio di atas. Rugi dalam penjualan. Kerugian itu harus dibagi sesuai proporsi modalnya atau berdasarkan rasio di atas. Kewajiban harus dibayar dan sisa kas harus dibagi sesuai proporsi modal atau rasio di atas. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.